Shalom, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam acara Sabtu pada pagi hari ini. Tapi mari terlebih dahulu kita mau datang pada Tuhan dan kita mau berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi ini, pagi yang baru, pagi yang luar biasa. Pagi di mana Kau menyatakan berkat-Mu bagi setiap kami, memelihara-Mu yang baru, sempurna dalam hidup kami. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Buka hati kami supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Ya, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kekasih Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, ayat ini dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita itu saudara sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang ada di luar hati kita. Jadi keadaan hati kita akan menentukan kehidupan kita yang akan kita lakukan. Keadaan hati kita akan menentukan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan. Kekasih Tuhan, tanpa terasa 2 bulan lebih kita lalui. Ya, sudah 2 bulan lebih kita lalui, tetapi 2 bulan lebih yang kita lalui saat ini tidak seperti biasanya dan terasa begitu panjang. Karena bagi saya terasa cukup sulit untuk setiap kita bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Bahkan tidak sedikit dari kita semua merasa patah hati, saudara. Kenapa? Banyak kita lihat akhir-akhir ini mendadak mal-mal itu menjadi penuh. Ada banyak kerumunan, saudara. Kemudian kita melihat, saudara, di mana di bandara itu menjadi penuh orang-orang, saudara. Dan kita melihat semua itu mereka lakukan tanpa protokol kesehatan yang ketat. Dan banyak mereka yang merasa dikhianati. Mereka merasa buat apa berjuang. Di sisi lain ketika mereka mencoba bertahan, di sisi lain orang begitu seenaknya keluar rumah, orang begitu seenaknya pergi kemana-mana, mereka kumpul di mall, belanja di mall. Dan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan penghasilan. Hanya gara-gara pandemi seperti ini, saudara. Dan akhirnya kita merasa patah hati, saudara. Kita merasa percuma kita berjuang, percuma kita jaga kesehatan, percuma kita melakukan social dan physical distancing. Kalau orang-orang semua itu semua pada pergi, buat apa kita menjaga kesehatan? Buat apa kita menjaga semua ini, saudara? Nah, banyak anak-anak Tuhan mereka merasa patah hati. Di sisi lain, ada banyak aliran. Mereka berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, saudara. Mereka berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Banyak dari gereja, dari berbagai macam aliran, mereka berdoa supaya ini cepat berlalu, saudara. Tapi di sisi lain, saudara, ada banyak orang, mereka keluar rumah, mereka bergerombol, mereka berkerumun, mereka belanja, mereka berjubel, saudara. Dan akhirnya kita bilang, ini buat apa, saudara? Dan akhirnya kita harus lihat di slogan-slogan, itu banyak yang berkata, terserah Indonesia. Tapi kita lihat sama-sama, saudara. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6, saudara. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Kejadian 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram, saudara. Jadi saya katakan, kalau hati kita itu bisa kita jaga, saudara, kejadian eksternal di luar kita tidak bisa mengubah hati kita. Justru yang ada di dalam hati kita itu bisa terpancar keluar dan itu bisa mengubah keadaan orang di sekitar kita.
Dan saya yakin dan percaya keadaan seperti ini tidak membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tidak membuat kita kehilangan pengharapan, tidak membuat kita kehilangan akan kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah ini semua terjadi, dan dari sini kita akan melihat, orang bisa melihat kalau kita bisa menjaga hati, Yesus nampak dalam diri kita. Orang bisa melihat bahwa hidup kita benar-benar hidup yang sudah diubahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman yang sudah Kau sampaikan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang bisa melihat atau saat ini menyaksikan saat teduh dan bersama-sama dengan kami. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk Indonesia, cepat atau lambat kuasa Tuhan tetap dominan atas Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya yang sembuh akan menjadi semakin banyak. Justru yang meninggal semakin hari akan semakin berkurang, sehingga Indonesia nol akan musibah ini semua. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan penghasilan, Tuhan memberikan pekerjaan yang baru, Tuhan memberikan penghasilan yang baru, sebab hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.